Bagaimana menurutmu? Siapa saya? Apakah aku sesuatu yang bisa dimainkan? Apakah aku mainan? Atau bercanda padamu? Bahwa kamu akan bertaruh padaku? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa, hanya membaca buku. Apakah kamu menyukainya? Yang, Asyar, siapa yang mengatakan hal ini kepadamu? wajahmu mengatakan semuanya. Junaidi, jangan katakan hal itu tidak benar. Aku bisa melihatnya. Aku sudah mengenalmu sejak kecil. Ketika kamu senang dan sedih. Bagaimana reaksimu ketika kamu menyukai seseorang dan ketika kamu tidak menyukai seseorang? Aku tahu segalanya. Kamu mengundangku ke kantor untuk membuatnya cemburu. Ya Tuhan, apakah kamu sudah gila? Kamu salah paham, aku tidak mencintainya. Tapi aku tidak berbicara tentang cinta. Zehra. Ya, Mertua Fari datang untuk menentukan tanggalnya. Mereka bertanya tentangmu dan aku selalu membuat alasan. Sekarang aku tidak punya alasan lagi. Jika kamu datang itu akan menjadi luar biasa. apakah ini pertemuan besar? Tidak hanya kita, WHO. hanya kita dan Ashfaq ada di sini jadi dia akan bergabung. Aku tidak bisa datang. Ibu, mengapa ibu memaksanya? Zehra, kita tinggal di rumah yang sama. Bukan karena hubungan kita tapi karena lingkungan sekitar. Kamu bisa datang. Aku tidak bisa datang. Ayo kita pergi. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Aku mendengarkan semuanya. Dia tidak ingin datang. Kamu memaksanya. Dia melakukan hal itu karena Ashfaq. Kamu tidak akan mengerti. Omong-omong, aku sedang pergi. Beritahu aku jika kamu menginginkan sesuatu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jika Zehra setuju untuk datang maka saya akan berbicara tentang usulan Rubab. Omong-omong, semoga Tuhan memberikan jalan. Jadi, maaf. Saya tidak puas, tetapi kami dapat memberi Anda lebih banyak ide lain kali. Terima kasih banyak. Tetaplah di sini. Apa itu? Apa itu tadi? Saya pikir Anda menerima tawaran pekerjaan dari tempat lain. Dengan gaji yang bagus. Ada sesuatu yang salah dengan kalian berdua. Atau beberapa kesalahpahaman. Kalian saling menatap seperti itu. Konsentrasi Anda pada presentasi tidak baik. Itu tidak akan ditoleransi di kantor ini. Saya tidak bisa mempertaruhkan bisnis saya. Jangan libatkan urusan pribadi Anda di kantor ini. Itu adalah kantor. Kamu harus profesional. Kamu juga. Kamu bisa pergi.
Halo Bibi. Halo Ji. Senang sekali kamu datang. Lihat saja Fari. Mertuanya akan datang hari ini. Dan dia bilang dia akan terlambat. Menurut saya, dia punya kuliah khusus. Itulah sebabnya dia akan terlambat. Aku akan membantumu. Kamu harus melakukannya hari ini. Jam berapa mertuanya akan datang? Mereka bilang mereka akan datang saat waktu minum teh. Tapi aku meminta mereka untuk makan malam bersama kami. Kita punya waktu kalau begitu. Kami akan mengatur semuanya. Aku sangat bodoh. Kamu pasti lelah dan aku meminta bantuan. Apakah kamu lapar? Sedikit. Makan siang sudah siap. Saya akan menyajikannya. Asyar, kapan kamu datang? Baru saja. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Sebenarnya, aku pikir mertua Fari akan datang. Kamu akan membutuhkan bantuanku. Maukah kamu membantu? Beritahu aku jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan membawanya. Ayahmu membawa semuanya sebelum pergi ke kantor. Dia akan membawa sisanya juga. Baiklah, kalau begitu kirimkan aku teh ke kamarku. Oke, aku akan. Dia datang untuk membantu kita, tapi meningkatkan pekerjaan kita. Rubab. Ya Bibi. Sayang, kamu buat tehnya, aku akan buat dagingnya. Oke, aku akan membuat teh. Pertama makan siang lalu membuat teh. Tidak, aku akan membuat teh dulu lalu makan siang. Makan siang dulu. Dia akan menunggu. Tidak, aku tidak bisa makan seperti ini. Pertama aku akan memberinya teh, lalu makan siang. Apakah itu baik-baik saja? Kapan mertuamu datang? Jam 7 malam. Oh. Saya pikir Fari ada di sini. Dia tidak kembali dari universitas. Apakah kamu membuat tehnya? Apakah itu tidak baik? Itu baik-baik saja. Oke, sekarang pergi. इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। Kamu terlihat seperti apa ini? Kamu terlihat sangat cantik. Apakah kamu tidak akan pergi? Kamu tahu,
kemudian. Bolehkah saya pergi? Aku harus menghiasi Fari. Ya, kamu bisa pergi. Rubab. Turun ke bawah. Oke, aku datang. Kamu terlihat sangat cantik. Kamu harus memakai pelapis dan lipstik merah. Apakah kamu akan melakukan semuanya hari ini? Tinggalkan sesuatu untuk pernikahan. Aku pikir ini sudah cukup untuk hari ini. Kamu terlihat sangat cantik. Pergi. Apakah kamu melihat jam tanganku? Apa yang sedang kamu cari? Wow, hebat. Kalian berdua mengenakan gaun yang serasi. Apa programnya? Tidak ada program. Saya tidak melakukan pencocokan apapun. Mungkin orang lain sudah cocok dengan saya. Ngomong-ngomong, aku sedang mengganti jaket. Agar tidak ada yang salah paham. Maaf, Rubab. Aku seharusnya tidak mengatakan hal itu. Tidak. Kenapa kamu bilang maaf? Dia benar. Saya salah paham. Kamu tinggallah di sini. Aku akan menengok ibu. तू रांझा तख्त हजारे दा जिनु बख्त मिला खसारे दा मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई Terima kasih. Saista ada di sini jadi kamu seharusnya membawanya. Kenapa kau meninggalkannya sendirian? Sebenarnya, aku tidak menginginkan Rubab itu. Kesal melihatku dengan Saista. Kamu telah melihat bagaimana dia bereaksi. Aku tidak ingin mengganggunya. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Ibu ada di sini untuk merawatku. Dan jika kamu benar-benar peduli padaku, gak bakal nikah lagi. Ibu juga tidak menikah. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untukku. Tapi kamu tidak melakukan hal yang sama. Kamu sudah melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Dan ya, tidak membawa Bibi Syaista di hadapanku tidak akan mengubah kenyataan. Dia akan tetap menjadi istrimu. Itulah sebabnya. Dan ibu sendiri. Kamu membawanya atau tidak? Aku tidak peduli. Yakinkan kamu tetap ada. Zehra bawa dia pergi dariku. Apa yang harus saya lakukan? Ashfaq, tahan dirimu. Tuhan akan mengurus semuanya. Mereka sudah datang. Zehra. Zehra. Aku pikir kamu tidak akan datang, jadi aku harus membawakan makanan untukmu. Ambil ini. Apakah tamumu sudah pergi? Mereka sedang pergi.
Kamu harus duduk bersama mereka. Aku sedang duduk bersama mereka. Rubab menangani semuanya. Aku pikir kamu tidak datang. Jadi aku harus membawakan makanan untukmu. Dan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu tidak menahan Rubab untuk datang. Aku tidak pernah menahannya. Saya tahu. Tapi terima kasih khusus untuk hari ini. Oke, aku akan pergi sekarang. Aku akan mengirimkan permen kepadamu. Tanggal 10 bulan depan sudah ditetapkan. Selamat. Terima kasih. Maukah kamu datang ke pernikahan? Sampaikan cintaku pada Fari. Apakah kamu akan punya lebih banyak? Tidak. Rubab sekarang pergi. Ibumu pasti sedang menunggumu. Bibi, itu baru saja selesai. Oke, kamu juga bangun. Kamu sudah makan banyak. Ganti bajumu dan bantu aku. Ini tidak adil. Tanggal pernikahanku sudah ditetapkan. Aku seorang pengantin. Aku tidak akan bekerja. Memiliki rasa malu. Dia telah bekerja sejak siang. Ini adalah rumah Rubab. Dia harus bekerja di sini sepanjang hidupnya. Biarkan dia bekerja. Ibu, berikan aku makan malam, aku lapar. Saya tidak bisa makan dengan benar karena tamu. Lihatlah dia. Bibi, aku pergi dulu. Oh Rubab. Kenapa kamu menelponnya? Aku ingin memberikan permen pada Zehra. Akankah dia makan permen? Kenapa dia tidak mau? Dia tidak terlibat dalam kebahagiaan kita. Dia tidak akan makan permen. Lagi. Aku sudah bilang padamu, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak datang karena Ashfaq. Pergi. Ambil piringnya. Aku akan pergi sendiri untuk memberikan permen. Mama. Tinggalkan saja. Aku akan melakukannya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan pada mertuamu? Mertuamu akan berkata bahwa ibu tidak mengajarinya apapun. Ibu benar. Kamu harus melakukan beberapa pekerjaan. Saudaraku, aku banyak bekerja. Oke. Aku belum pernah melihat orang malas sepertimu. Masalah apa yang kamu miliki denganku? Gadis yang akan datang ke dalam hidupmu. Tahu cara bekerja. Kamu jangan khawatir tentang aku. Mama. Cepatlah, aku lapar. Apa yang kamu makan? Puding, enak sekali. Rubab berhasil melakukannya. Ibu ada di sini untuk merawatku. Dan jika kamu benar-benar peduli padaku, kamu tidak akan melakukan pernikahan kedua. Ibu juga tidak menikah. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untukku, tidak membawa Bibi Syaista di hadapanku, tidak akan mengubah kenyataan. Dia akan tetap menjadi istrimu yang kedua. Anda. Bisakah saya bertemu Zehra? Mama. Jadi kamu datang. Sebenarnya, apa yang terjadi sayang? Memberitahu. ayah ada di sini. Apa maksudmu? Di mana? Dia telah datang di rumah kami. Mengapa? Oke, baiklah. Kamu bisa menemuinya. Dia ingin bertemu denganmu. Apa yang akan dia katakan padaku? Dia bisa menceritakan ini. Beritahu dia bahwa aku tidak ingin bertemu dengannya. Dan jangan membuat alasan apapun. Ibu bilang gitu. 'Oke, 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 'O
mendengarkan. Minta dia teh atau kopi. Maaf ayah, kamu harus menunggu. Pembantu pergi di malam hari. Sayang tidak perlu semua ini. Ada kebutuhan. Pertama kali. Kamu sudah datang ke rumah kami. Ya. Saya datang untuk pertama kalinya. Ambil ini. Apakah kamu membuat ini? Ya. Apakah itu tidak enak? Itu sangat lezat. Sebenarnya sayang, aku datang untuk menemuimu. Saya di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda. Kamu bilang, aku tidak harus khawatir tentangmu. Aku sedang bertanya-tanya. Apalagi yang akan saya lakukan? Aku puas kamu bersama ibumu. Dia merawatmu. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Memang benar bahwa saya tidak bisa memenuhi tanggung jawab saya. Tapi aku punya hak untuk mengkhawatirkanmu. Dan sayangku, tidak ada seorang pun yang bisa merampas milikku. Dari kanan saya, kamu juga. Dan sejauh aku meninggalkan kalian berdua untuk pernikahan kedua, aku tidak meninggalkan siapapun. Lebih baik kamu bertanya pada ibumu. Siapa yang meninggalkan siapa? Tanyakan pada ibumu itu, apakah aku yang meninggalkannya atau dia yang meninggalkanku? Dan juga bertanya padanya bahwa dia telah menghukumku atas kejahatan yang tidak kulakukan. Kenapa dia tidak pernah memberiku kesempatan untuk membenarkan diriku sendiri? Apakah seorang penjahat tidak pantas mendapatkannya? Bahwa ia dapat membenarkan kejahatannya? Ibumu tidak pernah mencoba untuk mengetahui kebenarannya. Tapi sayang, kamu harus mencobanya. Itu saja yang ingin saya katakan. Saya memutuskan bahwa saya tidak akan kembali. Aku akan tinggal di sini. Dan apa yang seharusnya aku lakukan untukmu? Aku akan melakukannya sekarang. Apakah kamu akan memberiku hak ini? Bahwa aku bisa bertemu denganmu suatu saat nanti. Aku tidak tahu. Dan jika meminta izin pada ibumu maka masih belum. Terima kasih sayang. Selamat tinggal. Aku tahu kamu mendengar semuanya. Aku tidak akan menempatkanmu dalam situasi sulit apapun. Apakah kamu tahu? Apakah hal terindah yang kumiliki? Anda. Aku lebih percaya padamu dibandingkan ayah. Kamu yang terbaik.
Bolehkah saya mengubahnya sekarang? Kamu juga istirahat dulu. Selamat malam. Apakah kamu sudah berbicara dengan dia? Kepada siapa? Ke Ashar. Tentang apa? Tentang pemilihan Presiden Amerika. Ayo, kamu tahu persis apa yang sedang aku bicarakan. Menurutku tidak demikian, bahwa dia menyukaiku. Mungkin. Saya tidak tahu. Sudah berapa lama? Apa? Bahwa kamu merasa dia tidak menyukaimu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Dia dulu selalu berbicara tentangku. Dia melamarku juga. Sebenarnya dia ingin berbicara dengan orang tuaku. Tetapi, aku tidak mengerti dia. Tahukah kamu apa? Saya baru saja menemukan kasus Anda. Nyatanya, kasusnya. Dia cemburu padaku. Atau Apa? dia berpikir bahwa kamu menyukaiku. Ini hanya asumsiku. Bisa saja salah. Kenapa kamu tidak berbicara padanya? Apa yang harus aku katakan padanya? Beritahu dia bahwa kamu tidak menyukaiku. Katakan kebenarannya. Dan kamu? Apa yang harus aku ceritakan kepadanya tentangmu? Rubab. Rubab. Ya, Telepon ini. ini telepon ayah. Kemarin dia lupa di sini karena kesalahan. Bukan karena kesalahan. Dia meninggalkan alasan untuk datang lagi. Berikan pada adik Raesa. Dia akan mengaturnya sendiri. Sekarang, Ya, sekarang. Pergi dan berikan padanya. Aku juga datang. Saya harus berangkat ke kantor. oke. Kamu mau pergi kemana? Di kamar Bibi. Dia sedang tidur. Masih tidur? Dia tidak sehat. Apa yang terjadi? Apakah kamu punya pekerjaan? Ayah meninggalkan teleponnya di atas. Di atas. Ya, dia datang menemuiku dan meninggalkannya. Aku pikir aku harus memberikannya pada Bibi. Dia akan kembali. Sekarang, Anda berikan dia. Ada lagi. Tidak. Bolehkah saya bertemu Bibi? Saya tidak akan membuat kebisingan. Aku tidak akan mengganggunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu sedang tidur. Sekarang berhenti. Oke. Pergi sekarang. Meninggalkan. Apa yang terjadi, Rubab? Kamu tampak khawatir. Tidak.
Apakah kakak Raesa mengatakan sesuatu? Aku tidak bertemu dengannya. Kepada siapa kamu memberikan telepon itu? Saya menaruhnya di bawah bantalnya. Apakah kamu siap untuk pergi? Aku akan mengambil tasku. Kalau begitu, ayo kita pergi. Pak, Nyonya sedang sibuk. Jadi, saya punya hal penting untuk didiskusikan. Tapi maaf Tuan, dia telah melarang keras. Kapan dia akan bebas? Saya tidak tahu, dia hanya memberitahuku ini. Beritahu aku kapan dia bebas. Permisi, Ya Pak, saya ingin bertemu dengan Nyonya Zehra. maaf Pak, dia sedang sibuk, dia tidak bisa bertemu siapapun. Beritahu dia bahwa Ishfaq Hasan ada di sini. Saya benar-benar minta maaf Tuan, itu tidak masalah. Dia tidak bisa bertemu siapapun. Setidaknya bicara padanya. Beritahu dia namaku, aku yakin dia akan menemuiku. Oke, menangis, biar aku coba. Ya. WHO. Aku tidak bisa bertemu. Oke, dengarkan. Kirim dia masuk. Oke. Tuan, Anda bisa masuk ke dalam. Terima kasih. Permisi. Ya, Pak. Kamu bilang kalau istrimu sedang sibuk. Tuan, apa yang bisa saya lakukan? Apa kata ibu kami telah melahirkanmu? Ashfaq Hasan. Menurutku dia adalah seseorang yang spesial. Saya harus bertanya. Saya punya hal penting untuk didiskusikan. Mengatakan, Aku ingin membawa Rubab bersamaku. Aku ingin menghabiskan waktu bersamanya. bawa dia. Aku tidak pernah menahan diri. Dia tidak akan mendengarkan aku. Jika kamu bilang dia akan mendengarkan, Aku tidak pernah memaksanya. kamu bisa bilang tidak ada yang salah dengan pergi dengan ayahmu. Oh, kamu menyadari hubungan ini segera. Kamu tidak pernah memberiku kesempatan ini. Aku tidak pernah menahan diri dari hal itu. Kamu bisa datang seperti kamu datang hari ini. Ya, mungkin aku selalu terlambat. Tapi sekarang aku sudah datang. Saya akan mencoba untuk menjernihkan kesalahpahaman putri saya. Kamu seharusnya mencobanya. Mengapa kamu datang ke sini? Rubab memberi arti penting bagi Anda. Jadi itulah mengapa aku datang ke sini menemuimu. Aku tidak akan berbicara padanya. Aku tidak akan berbicara demi kepentinganmu. Bukan karena bahwa aku memiliki rasa tidak aman. Hanya karena aku tidak ingin putriku mengharapkan sesuatu yang baru darimu. Oke. Aku akan berbicara padanya. Tapi bisakah kamu memberinya izin? Saya tidak tahu. Ada apa? Banyak. Orang-orang terkasih akan datang menemui Anda. Aku tidak mengatakan hal ini. Semua orang mengatakan ini. Oke. Kalau begitu, mari kita keluar untuk berbicara. Apa? Permisi. Kamu ikut denganku. Bolehkah saya minta perhatian Anda? Kalian semua kemarilah. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Seseorang datang menemuiku beberapa waktu lalu. Dan aku jadi tahu bahwa kalian semua punya rasa ingin tahu. Siapa dia? Beberapa orang bahkan tidak bisa menunggu. Bahwa ketika pria itu pergi, dia datang ke menanyakan tentang hubunganku. Biarkan aku membawa kemudahan untukmu. Oke. Orang itu bukan kekasihku atau cintaku. Dia adalah suamiku, ayah dari putriku, Ashfaq Hasan. Apakah Anda memiliki masalah? Dan jika Anda memiliki masalah, datanglah ke kabin saya untuk bertanya. Aku akan beritahu kamu. Tuan Rashid, Anda berbicara tentang pertemuan? Haruskah kita bicara di dalam atau saya bahas di sini?
Nyonya Zehra, tidak perlu itu. Ada kebutuhan untuk itu. Menunggu di ruang rapat. Aku datang. Bersiap-siap. Nyonya Zehra, Tolong. mengapa kalian semua berdiri di sini? Pergi dan bekerja. Ayo pergi. Dan Shan, kamu masuklah. Halo ayah. Hai sayangku. Apa kabarmu, sayang? Aku baik-baik saja dan kamu? Aku juga baik-baik saja. Kamu ada di mana? Saya ada di universitas. Bisakah kita bicara? Ya lanjutkan. Aku pergi menemui Zehra.